Terima kasih kepada Promigrasi yang berpartisipasi untuk selalu menjaga atau meningkatkan mutu dan kualitas daripada tenaga medis dan kesehatan semua, karena itu memang amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Eh, Terima kasih juga kepada Promega yang selalu mengundang saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua dalam rangka pertama memang meningkatkan kualitas atau mengingatkan kembali tentang ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan lainnya, juga sebagai sarana untuk mendapatkan SKP ya. Karena SKP ini juga satu keperluan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kalau tenaga medis berbeda antara dokter dan dokter gigi. Kalau dokter umum maupun dokter spesialis harus 250 kecukupannya. Kalau dokter gigi hanya 100 dan tenaga kesehatan lain hanya 50. Memang berbeda, tapi berbeda dengan yang dulu, mungkin dulu cukup mahal kan. Kalau apalagi kegiatannya juga banyak offline, sekarang sudah di zamannya Society 5.0 ini sudah bisa dan mempunyai regulasi serta legalitas terhadap pembelajaran melalui offline. Pada hari ini saya mendapat tugas untuk memberikan dua materi. Yang pertama tentang diabetes mellitus dan hipertensi. Seperti ketahui bahwa dua penyakit ini memang penyakit yang masuk di dalam three burden disease ya. Three burden disease itu ada tiga. Yang pertama adalah meningkatnya kasus-kasus infeksi, masih tingginya kasus-kasus penyakit infeksi, dan yang kedua adalah meningkatnya kasus-kasus tidak menular ya PTM. Nah, PTM ini salah satu adalah diabetes dan hipertensi. Bahkan diabetes dan hipertensi masuk dalam suatu program akselerasi dari pemerintah untuk melakukan suatu penanganan dan mencegah terjadinya komplikasi akan diabetes. Ini pendekatan terintegrasi manajemen diabetik itu jadi tidak hanya mengobati secara farmakologi, tetapi juga mengobati dengan holistik ya. Mungkin kita tahu semua bahwa angka kejadian diabetes mellitus lumayan tinggi ya, ada sampai 10 sampai 15% di suatu daerah. Memang secara global angkanya seperti itu, tapi di daerah tertentu bisa meningkat di mana kebiasaan atau pola hidupnya yang banyak makan karbohidrat, kemudian meningkatnya obesitas dan sebagainya. Terutama kalau di suku Banjar, suku Padang, suku Melayu yang biasanya memang suka manis-manis, kemudian karbohidrat tinggi, itu angka kejadiannya lumayan tinggi dibanding mungkin di daerah-daerah ah, suku Jawa yang banyak konsumsi serat. Memang agak perbedaannya. Yang perlu diperhatikan bahwa komplikasi diabetes mellitus itu sering terjadi, yaitu ada yang bersifat akut dan ada yang bersifat kronik. Di dalam acara yang terdahulu, kita membicarakan tentang komplikasi akut daripada diabetik seperti ketoasidosis diabetik, ya, kemudian koma Hong ya, hiperosmolar non ketotik, juga ada kasus di mana hipoglikemia. Leukemia berat ya yang bisa menyebabkan suatu kematian. Kalau dari segi efek terhadap komplikasi dan kematian, itu yang paling berbahaya adalah hipoglikemia dibanding, walaupun sama-sama tidak sadar, tapi yang bisa menimbulkan kematian, angka morbiditasnya tinggi adalah hipoglikemia. Di dalam penanganan diabetes itu harus dipikirkan juga untuk bagaimana agar tidak terjadinya komplikasi kronik ya. Kemudian kalaupun sudah terjadi, bagaimana mengurangi daripada angka morbiditasnya dan ya, yaitu komplikasi mikroangiopati dan makroangiopati. Jadi ini memang komplikasi harus kita ketahui. Nah, ini juga
Mungkin gambarnya ya, ada ibu Sita, kemudian bisa stroke, demensia, gangguan mata retinopati, gangguan pendengaran karena sarafnya terganggu, tekanan darah tinggi, terjadi gangguan jantung, baik terhadap pembuluh darahnya, penyakit jantung koroner, ya, atau juga pada ototnya terjadi miopati, diabetikum, juga terjadi kelainan saraf, neuropati, ya, kemudian juga bisa kelebihan atau kurang energi tergantung daya makannya, juga ada gangguan lambung, gastropati, diabetikum, ginjal bisa nefropati diabetik, ya, kemudian kulit kering dan neuropati atau agak apa namanya kaki diabetes. Memang komplikasi-komplikasi ini biasanya terjadi ya. Dari beberapa penelitian biasanya mulai kalau onset daripada diabetik ya, terutama untuk type 1 itu biasanya 5 tahun setelah menderita. Tetapi pada diabetes yang tipe 2 itu biasanya malah ditemukan terdiagnostik sudah dalam terkena komplikasi kronik. Ya, jadi memang agak berbeda patogenesisnya ya. Karena memang kalau yang tipe 2 biasanya kalau terdiagnostik itu biasanya sudah terjadi kerusakan sel betanya sekitar 50% lebih. Nah, ini penting. Ini namanya PNPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tentang Tata Laksana Diabetik Mellitus. Nah, ini dari segi hukum disebut dengan standar pelayanan kesehatan. Ini menjadi dasar. Jadi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaan atau pelayanannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus sesuai dengan dalam undang-undang disebut sesuai dengan standar profesi. Standar profesi nanti saya juga. Kemudian standar pelayanan kesehatan. Kemudian standar operasional prosedur ya. Nah, ini PNPK ini masuk sebagai standar pelayanan kesehatan yang karena dari segi kewenangan untuk membuat pedoman ini adalah Menteri Kesehatan. Jadi ini bentuk daripada standar pelayanan kesehatan. Nah, kalau ini standar profesi namanya ini. Jadi ada buku pedoman daripada pencegahan dan pengelolaan diabetes, kemudian petunjuk insulin. Nah, kalau ini merupakan standar profesi. Jadi setiap dokter ya itu kalau melakukan suatu pelayanan kedokteran untuk penyakit diabetes, dia misalnya belum ada PNPK tadi bisa dipakai pedoman ini. Ini standar profesi. Standar profesi ini merupakan dan standar pelayanan kesehatan yang disebut di atas tadi itu merupakan landasan hukum. Jadi harus sesuai dengan ini. Tidak boleh keluar dari karena sudah kesepakatan ahli dan juga keputusan menteri ya. Ini kalau di anak juga ada ya. Anak itu ternyata juga tipe 2 juga ada terutama yang adolescent ya kira-kira umur ya 15, 16, 17 karena anak ini berbasis mereka menggunakan umur 18 tahun ya di mana umur disebut dewasa itu. Jadi anak 18 tahun kadang dilakukan 17 tahun ya dilakukan perawatan oleh dokter anak. Nah, ini juga merupakan suatu standar standar daripada profesi. Menurut Association Diabetic American Diabetic Association juga ini diadopsi oleh Perkeni juga oleh tadi PNPK tadi bahwa diabetes merupakan suatu kelompok penyakit metabolik. Jadi suatu penyakit kelompok metabolik yang mempunyai karakteristik adalah hiperglikemia. Itu karakteristik hiperglikemia di mana apa namanya secara patofisiologis itu disinyalir sebagai suatu kelainan sekresi ya. Jadi kelainan dari sekresinya, ada sekresinya berkurang ya kemudian karena terjadinya kerusakan sel beta, apoptosis, kemudian berkurang sehingga terjadi kekurangan sekresi. Ini biasanya ditemukan pada diabetes tipe 1 ya. Kemudian ada juga karena pengaruh kerja insulin. Insulinnya cukup tetapi tidak efektif, tidak
tidak bisa dipergunakan. Ya, artinya terjadi resistensi insulin terhadap reseptornya. Insulinnya banyak beredar terproduksi oleh sel beta dan ada di dalam sirkulasi dan plasma darah, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk memasukkan glukosa ke dalam otot atau glukogen. Ya. Jadi itu terjadi. Itu biasanya terjadi karena resistensi insulin. Nah, ini bisa terjadi pada kebanyakan pada diabetik tipe 2. Bahkan bisa juga terjadi keduanya di mana ada gangguan sekresi, sudah terjadi apoptosis atau kematian sel beta ya yang banyak, kemudian juga terjadi resistensi insulinnya, ya, akhirnya memperberat daripada hiperglikemia. Ini 7 elemen yang ada yang bisa menjelaskan terjadinya hiperglikemia. Ya, kalau kita pelihara yang pertama itu pada berkurangnya sel beta pankreas ya. Jadi ada penurunan daripada sehingga terjadi produksi daripada insulinnya menurun, terjadi sekresi. Akhirnya gula tidak bisa dilakukan, dimanfaatkan oleh sel, oleh otot dan sebagainya, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Kemudian juga karena sel alfa ya alfa pankreas itu peningkatan sekresi glukagon. Nah, glukagon ini adalah pembentukan glukogen dan sebagainya. Dia akan meningkatkan itu. Kemudian juga adanya pengaruh sel lemak, otot, ya, sel hati, ya, yang meningkatkan produksi glukosa melalui gluconeogenesis. Kemudian juga adanya disfungsi neurotransmitter pada otak, kemudian abnormal mio- mikrobiota ya, kemudian usus, peningkatan absorpsi glukosa, juga lambung, percepatan pengosongan lambung karena amilinnya meningkat, itu akan secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan hiperglikemia. Nah, ternyata juga sel-sel inflamasi, sel-sel imun, inflamasi mempengaruhi juga terhadap hiperglikemia melalui suatu sel beta pankreas. Nah, ini 11 yang karena sudah lama ya 2016 ya, tapi sekarang masih bisa dipergunakan untuk menjelaskan patogenesis daripada hiperglikemia ini, apa namanya, penjelasannya nanti mungkin bisa dibaca ya, bahwa ada kegagalan pankreas ya pada saat tipe 2 tegakan fungsi beta sudah sangat berkurang. Dari beberapa penelitian itu 50%. Nah, ada obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan daripada sekresi yaitu obat sulfonylurea, kemudian metinid, agonis glucagon lipopeptide, GLP-1 atau penghambat di dipeptidyl peptidase atau di PP4. Itu obat-obat ini dia bekerja pada sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi. Yang kedua adalah disfungsi sel alfa. Tadi saya sebutkan bahwa sel alfa pankreas itu merupakan organ yang keenam yang berperan dalam hiperglikemia. Sudah diketahui sekitar tahun 70-an itu di mana dia keadaan puasa dalam kadarnya meningkat. Nah, peningkatan ini akan menyebabkan produksi glukosa hati atau hepatic glucose production. Sehingga nanti biasanya ini gula darah puasanya yang meningkat ya. Obat yang bisa menghambat glukagon adalah GLP-1, reseptor antagonis atau GLP-1, kemudian penghambat di PP4 dan amilin. Itu obat-obatnya. Kemudian juga sel lemak ya. Ternyata sel lemak ini mempunyai anti lipolisis. Nah, dia resisten dia ya. Jadi akan menyebabkan peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas. Nah, ini ternyata juga akan mempengaruhi merangsang suatu proses gluconeogenesis sehingga juga mencetuskan resistensi insulin di hepar dan otot. Jadi tidak bisa
dilakukan atau menguptake daripada glukosa. Jadi ada fungsi lemak loh. Ternyata otot pun juga mempunyai pengaruhan misalnya terhadap gangguan kinerja insulin yang multiple di intramiuseluler yang mengakibatkan gangguan fosforasi tiroksin. Sedangkan hasil terjadi gangguan transportasi glukosa di dalam otot. Nah, ini bisa masa ototnya lemah, atrofi, dan sebagainya. Nah, obat-obat ini bisa dipakai untuk efek terhadap otot yaitu adalah metformin dan dionidion. Nah, ini metformin yang mungkin biasa ada di fasilitas kesehatan kita. Kemudian organ yang lain hepar ternyata juga berpengaruh terhadap resistensi insulin pada tipe 2, di mana terjadi pembentukan gluconeogenesis yang berlebihan pada saat malam hari. Nah, obat-obat yang bisa mempengaruhi adalah metformin. Jadi kalau kita lihat bahwa metformin banyak pengaruh bisa di hepar, bisa di otot ya. Kemudian di otak, ternyata insulin itu merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Jadi kalau orang diabetes biasanya kan puli pagi ya. Puli pagi itu walaupun gula darahnya tinggi, tetapi tidak bisa dipakai dan direspon insulinnya juga tidak banyak, tidak bisa berfungsi, maka dia akan meningkatkan nafsu makan. Jadi secara normal bahwa eh, insulin kalau yang bagus dia akan menekan nafsu makan. Kemudian otot tadi juga kolon ya itu dengan melalui mikroba. Nah, ternyata ada kontribusi daripada perubahan komposisi mikroba ya. Itu bisa menyebabkan suatu hiperglikemia. Itu karena ada penelitian mikrobiosis terbukti berkorelasi dengan tipe 2 dan tipe 1 serta obesitas, yaitu melalui apa namanya pemberian probiotik dan probiotik dan pre. Nah, itu bisa menjadi karena ini dulu kan pernah booming tentang probiotik dan prebiotik. Ternyata disenyalir bahwa itu bisa memperbaiki daripada kadar glukosa darah. Kenapa namanya? Kemudian tadi usus besar, karena usus halus pun ternyata juga berperanan dalam patogenesis daripada diabetes. Jadi glukosa yang ditelan itu memicu respon insulin jauh lebih besar dibanding dengan intravena. Jadi kalau pengaruhnya yang di 5 infus dengan minum gula ya langsung itu ternyata melalui usus itu lebih cepat dia beredar di dalam darah dan efek ini dikenal sebagai efek inkretin. Nah, ini diperankan oleh suatu hormon yaitu GLP-1 dan GLGIP ya. Nah, jadi ada peran makanya ada obat-obatan ini yang bisa dipakai yang untuk mempengaruhi uh, penyerapan glukosa. Nah, itu dengan obatnya adalah yang bekerja menghambat enzim alfa glukosidasi atau akarbosa. Nah, akarbosa ini juga ada di layanan kesehatan primer ya. Kemudian ginjal. Nah, ternyata ginjal pun berperanan juga berkorelasi terhadap patogenesisnya diabetes tipe 2 ya. Jadi bukan hanya ginjal yang menjadi apa namanya terjadinya komplikasi, ternyata ginjal sendiri itu juga mempengaruhi daripada terjadinya diabetes. Jadi tadi ada beberapa penelitian setelah difiltrasi kemudian dilakukan absorpsi kembali. Lambung juga ya, penurunan produksi amilin pada diabetes itu merupakan konsekuensi kerusakan HTT. Nah, penurunan kadar amilin itu menyebabkan percepatan pengosongan lambung ya, kemudian peningkatan absorpsi di dalam usus halus. Jadi itu biasanya ini berhubungan dengan kadar glukosa 2 jam PP atau porfirnya. Jadi kalau kosong lambung kan lapar, ingin makan lagi dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah dengan sistem imun. Nah, ternyata bahwa ada peranan daripada sitokin ya disebut dengan inflamasi derajat rendah. Nah, ini ternyata juga berpengaruh terhadap terjadinya
apa namanya kenaikan gula darah. Kita ketahui bahwa dalam dalam singkat seluler itu terjadi disfungsi sel, ya, maldisfungsi sel itu ternyata juga berpengaruh terhadap dislipidemia dan aterosklerosis. Dulu tesis saya di bidang penyakit dalam meneliti tentang hiperurisemia, ya. Dulunya orang berpikir uremia hanya menyebabkan batu pada ginjal, kemudian terjadi lupus, ya, endapan apa namanya kristal. Ternyata dari penelitian saya waktu itu, ternyata hiperurisemia pun itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner melalui melalui sistem sitokin ini, melalui respon imun dan terjadinya ROS, pembentukan ROS reaktif oksidasi stres. Jadi itu ya. Nah, jadi sekarang tingkat seluler pun bisa dijelaskan bahwa ada apa yang mula-mulanya terjadi apa gangguan pada disfungsi endotel. Nah, kalau kita lihat juga bahwa pada tipe 2 itu biasanya ditandai dari eh kenapa ya? Ah, hilang ya? Oh iya, iya kan. Masih terlihat, Bro. Di punya saya tak anu, bukan bukan anunya, bukan slide-nya. Ini terlihat nggak? Tadi yang Terlihat, Prof. Benar. terlihat yang tadi. Iya, tadi masih yang ini, Prof. Nah ini saya stop ke punya saya aku hilang. Saya stop Oh, dulu ya. baik. Baik, Prof. Ya gitulah salah satu kelemahan ini, kelemahan daripada teknologi salah satu seperti ini. Nah ini share lagi ini. Nah ini kelihatan yang tadi ya. Nah, terlihat, Prof. Tadi berubah tadi punya saya tampilannya. Agak Nah sedikit jadi ini, error jadi mungkin, Prof. Ya. ini kelihatan ya. Sudah, Prof. Ya, jadi itu. Terlihat, Prof. Nah, jadi ternyata tadi saya simpulkan bahwa memang kalau tipe 2 itu kan berbeda sama tipe satu ya. Kalau tipe satu itu produksi sekresi. Tipe satu ini memang kebanyakannya adalah jatahnya dokter anak ya. Tapi kadang-kadang ada dia masuk ke penyakit dalam ya untuk penanganan tipe satu. Kalau tipe satu itu namanya ini apa IDDM ya, Independent Diabetic Mellitus. Jadi dia harus pakai insulin. Tapi kalau tipe 2 itu biasanya bisa dengan obat-obatan. Nah, di dalam tipe 2 ini ada patogenisnya pertama resistensi insulin perifer. Artinya di dalam tubuh, di dalam serum itu insulinnya cukup ada, tapi tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dipakai. Ya, kemudian juga terjadi penurunan produksi, ada produksi. Makanya kadang pemberian insulin pada tipe 2 itu biasanya ada indikasinya, tidak langsung ya. Nah, kemudian disertai inflamasi kronik derajat rendah tadi. Kemudian jaringan perifer ada adipusanya, ya, ada lemaknya, hepar, otot, dan sebagainya ya. Kemudian juga ternyata ada obesitas terhadap, nah ya obesitas ini memang Uh, saya beberapa kasus di kita kadang normal-normal saja, tapi ada obesitas yang memicu terjadi resistensi insulin. Karena itu merupakan bagian dari risk faktor terhadap kardiovaskular event. Kemudian ini juga ada tadi disebutkan bahwa ada ternyata diabetes juga merupakan suatu kelainan imun. Nah, dan sebagainya. Ya, jadi ternyata luas ya, luas sekali dia penyebab diabetes tersebut. Klasifikasi ini terbaru ya kalau dulu tuh hanya waktu saya masih sekolah itu ada type 1, type 2, another type ya. Sekarang ternyata sudah masuk ada gestasional. Jadi ada tipe satu itu biasanya karena destruksi sel beta pankreas. Jadi sel beta pankreas yang rusak karena apoptosis ya, karena itu biasanya karena autoimun atau idiopatik. Tapi kalau type 2 itu bervariasi, awalnya dia resisten aja. Jadi karena insulinnya ada tapi nggak bisa dipakai, biasanya pada obesitas atau gangguan-gangguan pada hepar ya. Namanya orang-orang penyakit sirosis hepatis itu bisa dia terjadi hipoglikemia, bisa hiper ya. Bisa kalau hiponya karena proses neogenesisnya terhambat atau karena juga kalau
Kalau hiper biasanya karena tadi hipo ya, kalau hiper biasanya karena resistensi insulin. Tapi dengan perkembangan dari penyakitnya bisa terjadi namanya defisiensi insulin relatif. Ya, relatif itu artinya ada, tetapi dianggap di dalam tubuhnya cukup, tetapi tidak bisa dipakai. Atau bisa juga dia dominan, ternyata ada kerusakan-kerusakannya lebih berat dan sebagainya. Ada disebut dengan GDM ya, DMG atau diabetik mellitus gestasional. Ini bisa pada ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga. Kemudian ternyata ada juga type spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Jadi bukan penyebab seperti di atas 1, 2, 3 tadi. Misalnya pada MODY, ya, penyakit endokrin pankreas, diabetes fibrosistik, pankreatitis yang pernah kita bicarakan dulu juga ya karena obat-obatan pemakaian glukokortikosteroid ya. Kemudian juga ada transplantasi organ, pada Cushing syndrome dan sebagainya ya, yang terjadi hiperglikemia. Nah, yang tadi saya jelaskan sudah ya lebih jelas. Nah, bagaimana diagnostik? Nah, tadi kan saya kira nanti mungkin sampai di kelas bahwa ini juga bertambah ya. Dokter waktu saya kuliah tahun 2000-an itu hanya tiga ya. Pertama adalah pemeriksaan glukosa puasa. Jadi kalau kita ada pasien, gula akan diperiksa dengan pemeriksaan gula puasa dengan syarat minimal asupan kalori puasanya adalah 8 jam. Kalau gula darahnya nilainya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, maka sudah bisa diestablish atau didiagnosa satu diabetes ya. Satu macam aja ya dengan pemeriksaan gula darah puasa saja. Atau ini dulu masih ingat tahun 2000 tahun 2000-an merupakan adopsi daripada American Diabetes Association ada ya. Kemudian diadopsi sama Perkeni ya juga. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan gula darah plasma. Ini 2 jam PP sebenarnya dengan tes toleransi glukosa oral ya dengan beban 75. Jadi ini memang pemeriksaan screening ini. Pakai dikasih 75 gram gula, kemudian diperiksa 2 jam. Apabila gula darahnya lebih dari 200, maka diagnosa daripada diabetes established. Ini atau, nah ini atau ini biasanya yang paling paling sering ini kita bisa diagnostik di praktek-praktek dan sebagainya. Apabila kadar gula darahnya lebih 200 waktu aja diambil sewaktu lebih dari 200 ya. Kalau yang pertama kan 2 jam PP dengan 275 gram tadi. Kalau ini waktu tapi dengan ada keluhan klinik, keluhan yang klasik yang 4P itu ya, ada polidipsi, poliuri ya, sering kencing, sering minum terus, kemudian haus, mau minum ya, polidipsi ya, poliuri, polipagi juga makan terus tapi berat badannya nggak naik-naik. Kemudian itu ya, dan atau juga bisa terjadi sudah ada kasus-kasus ini apa ditemukan gejala-gejala daripada komplikasi komplikasi akut maupun kronik. Misalnya ada pasien dengan data nggak pernah tahu dong ditanyai nggak pernah pernah anu nggak tahu-tahu kasus dengan penurunan kesadaran diperiksa gula darah lebih dari 200 250 atau 300 atau lebih sampai ribuan ya ternyata penekan ternyata apakah ada ketunnya atau non ketun yaitu KAD dan atau Hong maka itu sudah bisa dilakukan satu diagnostik terdiagnostik dia sebagai diabetes. Nah, yang baru ya, maksudnya yang baru waktu saya masih sekolah SPPD belum dimasukkan pemeriksaan HbA1c. Nah, sekarang bisa kalau atau kan, misalnya ada pasien datang, ya keluhannya nggak ada, tapi dia makanya dok saya HbA1c-nya 7 atau lebih dari 0,5 yang diperiksa yang standarisasi ya standarisasi yang laboratoriumnya standar ya misalnya mohon maaf kayak yang sudah di apa yang anu lah terstandarisasi ada isunya sebagainya pemeriksaan HbA1c saja ya tanpa melihat sel apa kadar gula plasma puasa tanpa melihat
T3GO tanpa melihat kadar waktu pasien dengan 6,5 maka establish suatu diagnostik diabetes. Nah, jadi itu kita tidak salah. Misalnya orang ini, ayo kok didiagnosa diabetes, padahal nggak punya gejala, nggak punya ini. Nah, ini Pak, dari terus dari ini kriteria yang dipakai di PNKP ya, ya saya lihat. Kemudian di konsensus mereka ini ya sama. Berarti ini dasar. Kalau misalnya ada orang menuntut saya, kenapa didiagnosa diabetes, padahal nggak ada gejala, gula darahnya juga normal-normal saja. Setelah dicek HbA1c, ternyata lebih dari 6,5, maka kita bisa sudah mendiagnosa suatu diabetes. Yang tiga di belakang. Nah, ini diagnostik tadi ya, saya jelaskan. Menambahkan aja ini bahwa ada pemeriksaan darah, HbA1c. Kalau dulu belum ya, ini sudah terbaru ini. Yang terbaru kalau dulu zaman saya masih tahun 2000-an tuh belum masuk AB atau asumsi karena waktu itu memang juga mahal sekali kan pemeriksaannya per 300-400 ribu rupiah ya. Sekarang kan di BPJS sudah masuk satu kali ya untuk HbA1c. Nah jadi kalau masuk Prolaknis ya. Nah itu bisa nanti bisa di per 6 bulan bisa gratis ya. Nah jadi ada gejala klasik tadi. Ah, ya. Jadi nah, yang paling penting juga disebutkan bahwa diagnostik diabetes tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria. Jadi kan kadang-kadang di puskesmas periksa kencing ternyata gula darahnya ada gitu positif, positif 1, 2, 3, 4. Jangan dasar itu melakukan satu diagnostik ya. Walaupun misalnya pengalaman saya kalau positif 3, positif 4 itu biasanya memang diabetes. Tapi untuk menegakkan diagnostik jangan menggunakan itu. Itu bisa dituntut sama orang. Karena orang kan nggak tuntut-tuntut aja saya disebut penyakit ini, mana buktinya? Oh ini kan gula darah anak urinnya ada, ya glukometer apa namanya ada positif 1 atau positif 2 jangan, jangan sekali-kali. Maka lakukanlah dengan pemeriksaan laboratorium. Nah ini gejalanya tadi kan ada suatu misalnya gula darahnya lebih dari 200. Biasanya kan datang ke praktek kita datang apa diperiksa kok gula darahnya yang bagusnya memang yang plasma ya, yang diambil dari apa pena bukan yang ditusuk dari jari itu kan arteri itu apa ke darah arterial ya. Jadi kalau misalnya dia datang 300, 250, kemudian harus kita tanyakan, Pak, Ibu, ada keluhan enggak? Apa keluhannya misalnya tadi sering kencing kah, kemudian haus, ya polidipsi minum terus, puli pagi, penurunan berat badan. Nah ini 4 gejala khas ini yang ada ya harus ada poliuri, puli pagi, polidipsi, penurunan berat badan, atau juga bisa kalau lemah badan karena tadi Pak Utut kan adanya kesemutan, misalnya kan sudah terjadi neuropati, gatal, mudah terpakai infeksi, adanya retinopati juga kabur, disfungsi ereksi, ya, gangguan ereksi. Kemudian ada misalnya saya sering juga menemukan dengan albus, orang keputihan wanita. Tapi ibu sangat keputihan, iya dok keputihan ini pada keputihan itu pada apa? Selamanya, artinya tidak terbatas pada saat mau menstruasi. Nah itu suatu ciri. Ya. Nah, itulah tadi kan inilah diagnosa tadi saya sebutkan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti meragukan, ya hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal yang dia disebutkan di atas tadi, maka bisa disebut sebagai suatu kriteria prediabetik. Prediabetik ini bisa sebagai toleransi glukosa terganggu, TGT nanti kalau misalnya, atau gula darah puasa terganggu. Ya, biasanya bahasanya sih glucose intolerant ya, kemudian fasting glucose intolerant. Itu itu ada misalnya kalau misalnya kita gula darah puasanya antara 100 sampai 125 kan 126 kan. Nah, itu maka ini adalah termasuk gangguan darah puasa terganggu. Istilahnya nanti masuk dalam satu prediabetes ya. Kemudian ternyata juga tes oral, gluko-oral ya, T3GO gula darah 2 jamnya kurang dari 140. Kalau ini kan disebut tadi kurang lebih dari 200 nggak masuk ya. Kurang dari 140 maka disebut dengan
apa namanya gula darah, apa termasuk prediabetes yaitu gula darah puasa terganggu, ya. Kemudian juga eh nah, baik. Baik. Kemudian juga glukosa toleransi glukosa target IgT ya itu bisanya kalau setelah tes glukosa 2 jam kurang dari 200 jadi 149 termasuk gangguan itu. Kemudian kadar plasma puasa kurang dari 100. Jadi kadar plasma kurang 100 kan bagus sebenarnya ya. Tetapi dia gula darah puasanya ternyata 140 sampai 129 ya. Jadi tidak memenuhi syarat untuk diagnostik maka disebut dengan TGT. Nah, itu atau juga dengan misalnya HbA1c bisa disebut sebagai prediabetes apabila kadar daripada HbA1c kurang dari 6,5 ya. Ini misalnya 5,7 sampai 6,4. Nah, inilah nanti beberapa yang disebut dengan prediabetik ya. Nanti kita tentang TTGO. Ya. Kenapa nggak jalan? Nah, ini tentang TTGO ini kapan kita screening ya. Tadi jelaskan pertama caranya dulu, tadi beberapa kali sudah saya nongkan ini cara menurut WHO seperti ini sama, Perkeni juga merekomendasikan seperti ini juga ya, PPN apa nah tadi PNKP-nya diabetes juga sama. Ini misalnya pada kasus-kasus ya, ini pemeriksaan screening ini diperlukan pada pasien yang pertama sih untuk menegakkan diagnostik daripada diabetes tipe 2, kemudian juga pada prediabetes yang tidak menunjukkan gejala klasik, yaitu pada satu kelompok berat badan obesitas ini ya. Jadi EMT-nya lebih dari 23 dengan faktor-faktor yang ada seperti orang gemuk dengan aktivitas yang kurang, orang gemuk dengan ada jalur keturunan langsung ya first degree relatif diabetik, keras tertentu tadi bilang ada tertentu ya yang suka makan manis-manis atau juga perempuan dengan riwayat DMG, atau pasien dengan hipertensi itu juga bisa dilakukan seperti itu. Pasien dengan kadar HDA-nya kurang 100, kurang 35, tingginya lebih dari 250 ya dislipidemia itu atau juga perempuan dengan sindroma polikistik ovarium, ada pasien dengan prediabetes, obesitas berat, ada riwayat vaskuler itu pada kasus-kasus EMT. Kemudian ada juga indikasi lain orang dengan lebih dari 45 tahun tanpa resiko. Maka kalau misalnya untuk mendiagnosa training ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan TTGO. Caranya dijelaskan dari beberapa kali tampil di itu. Caranya pertama 3 hari sebelum pemeriksaan, 3 hari ya. Jadi pasien tetap makan. Maaf ya. Pasiennya tetap makan karbohidrat yang cukup seperti biasa, tetap melakukan kegiatan jasmani seperti biasa ya. Jadi kebiasaan dia apa? Misalnya olahraga, jogging tetap. Kemudian sebelum itu, sebelum dilakukan itu maka minimal berpuasa 8 jam. Sebelum masih bisa menggunakan minum air putih tanpa glukosa. Setelah itu, setelah 8 jam dilakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nanti catat berapa hasilnya. Setelah itu diberikan glukosa 375 gram ya, 1 sendok kira-kira ya. Nah, kemudian pada dewasa dilarutkan dalam air langsung diminum. 1 gelas 250 cc minum. Kemudian berpuasa lagi selama 2 jam. Setelah itu diambil pemeriksaan dan itulah itu prosedurnya ya untuk TTGO ya. Jadi kadar glukosanya yang dimakan tuh sesuai sudah ya. Nah itu udah aja lah. Nah bagaimana sekarang tadi diagnosis sudah ya, patogenesis, diagnostik sudah ya. Sekarang bagaimana uh, manajemen integrasi dari pelaksanaan diabetik mellitus. Ada
ada tiga tujuan utama ya, ini harus diingat. Jadi kita pertama tujuan jangka pendek yaitu menghilangkan atau mengobati dari keluhan diabetesnya. Biasanya kan tadi keluhannya satu, ya empat tadi kan, gejala klasik, puli uri, puli dipsi, kemudian puli pagi, penurunan berat badan. Nah, itu terkendali. Kalau dia terkendali maka akan berkurang itu. Puli dipsinya, puli urinya berkurang ya. Kemudian juga berat badannya akan menaik. Itu jangka pendek yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi akut. Nah, ini tujuan jangka pendeknya. Jadi kualitas hidupnya jadi bagus, badan sudah nggak lemas lagi, aktivitas enak, kemudian bisa apa, melakukan satu kegiatan sehari-hari yang nyaman dan sebagainya, ya. Kemudian juga mengurangi risiko komplikasi akut. Nah, ini tujuan jangka pendek. Orang diabetes biasanya malah kan terdiagnosa pada komplikasi akut. Ya, tadi ada HONG, ya, ada KAD, ya. Untuk hiperglikemia biasanya itu ada KAD dan HONG, KAHONG ya. Kalau hipo apa kalau hipo kan karena obat-obatan atau dan sebagainya. Yang kedua adalah yang komprehensif atau integrasi yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Nah, jangka panjang ini biasanya berhubungan dengan mencegah dan menghambat progresivitas ah, penyakit kroniknya, penyulit kronik yaitu mikroangiopati dan makroangiopati ya. Jadi memang kalau tadi kalau pengalaman kita dari beberapa penelitian bahwa orang yang terdiagnosa diabetes ya, terutama tipe 2 itu rata-rata sudah ada kerusakan lebih dari 50, berarti sudah lama apa namanya dalam darahnya hiperglikemia udah lama ya, artinya kadang-kadang mungkin tidak terlalu tinggi, ya mungkin 140, kemudian gula darah puas apa 2 jam pipinya 210, 25, tapi itu berlanjut lama, nah itu makan prolong apa namanya terjadi glukosilat ya pada komponen-komponen saraf, komponen-komponen pembuluh darah dan sebagainya, maka akan terjadi secara pelan-pelan terjadi mikroangiopati, makroangiopati. Mikro ini contohnya adalah retinopati diabetes, kemudian nefropati diabetes. Kalau makroangiopati bisa penyakit jantung koroner, stroke, kemudian PAD ya, peripheral arterial disease dan sebagainya. Nah, itu tujuan yang panjang kedua. Jadi pengobatan diabetes itu harus ditegaskan kepada pasien, Pak, Ibu. Ibu terus rutin kontrol ya, walaupun sudah gula darahnya normal dan sebagainya, tetap untuk datang kontrol untuk melihat misalnya ada terjadinya komplikasi-komplikasi kronik. Nah, yang ketiga, tujuan akhir pengolahan, jadi secara terintegrasi tiga ini harus ingat bahwa pengolahan adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas. Angka kesatuan diabetes itu baik angka diabetesnya sendiri, juga kualitas hidupnya ya, juga kematian diabetes sering kan terjadi karena baik secara langsung oleh diabetes mellitusnya malah komplikasi akutnya atau malah tidak langsung mulai komplikasi kronis misalnya penyakit jantung koroner, kemudian stroke ya, kemudian diabetik nefropati, gagal ginjal kronik, CGK stadium 5, kemudian HD dan akhirnya juga meninggal. Nah, itu paling penting. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, selain daripada glukosa darah, harus diperhatikan juga tentang tekanan darahnya harus dikontrol juga, berat badannya juga harus dikontrol, dikendalikan, juga pemeriksaan lipid profilnya ya, gitu. Nah, ini namanya penanganan secara terintegrasi di sini melalui suatu pengolahan secara komprehensif. Jangan hanya berpikir gula darah aja. Mungkin pernah per 3 bulan, per 6 bulan perlu dicek ya. Tergantung. Kalau BPJS sepertinya tidak bisa. BPJS itu dia 6 bulan mintanya ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya secara perorangan bagus itu diperiksa apa kalau tekanan darah kan nggak apa-apa. Berat badan bisa diperiksa. Misalnya lipid profilnya ya. Yang paling banyak adalah biasanya hipertrigliserid. Tetapi pengolahan dengan dengan apa dengan lipid yang lain seperti HDL dan LDL itu juga penting ya.
walaupun rata-rata biasanya masih normal. Nah, tetapi dalam pengelolaan dislipidemia sekarang berubah. Ya, kalau dulu sampai 160, 100, sekarang 75 kadarnya. Apa kadar LDL-nya. Nah, itu juga karena dianggap bahwa di atas 75 secara bersama-sama bisa menyebabkan komplikasi kronik. Nah, ini dari langkah-langkah yang akan yang harus kepada konsumsi itu ditanyakan riwayat penyakitnya ada di checklist ya. Pada kunjungan pertama harus diperiksa semua tuh riwayat riwayat keluarga adanya komplikasi, kemudian riwayat internal, melihat komplikasi dan sebagainya. Ini dalam rangka terintegrasi dan komprehensif. Kemudian pada saat kunjungan berikutnya apa dan sebagainya ada semua ya. Nah, ini dilakukan, kita melakukan suatu pengobatan secara komprehensif dan terintegrasi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Udah mau ya? Nah, ini salah satu bagan ya. Ini kita kita menguasai ini dah sudah cukup banget bagus ya. Jadi pengelolaan daripada diabetes mellitus ini konsensus daripada Perkeni. Jadi kita gunakan ini aja kalau ada gugatan dari orang tentang pengobatan diabetes kita sudah aman ya. Jadi disebutkan bahwa pemilihan dan penggunaan obat itu mempertimbangkan faktor pembiayaan. Ya, apakah ada jaminan BPJS atau bukan, adanya ketersediaan obat, efektivitas, manfaat kardiorenal, efek samping, dan efek terhadap berat badan dan serta pilihan pasien. Nah, jadi ini. Itu pertama kalau kita melihat berdasarkan H-1C ya. Jadi secara individual bahwa target kita itu adalah kurang dari 7%. Kalau ternyata pada saat diperiksa kadarnya kurang dari 7,5 berarti 6,5 sampai 7,5 maka dia bisa dengan monoterapi saja. Pilihannya tadi sesuai ada bisa kalau misalnya pasiennya obesitas ya, ada kalau kita melihat oh ini kemungkinan faktor resistensi insulin yang berperanan, maka pilihan pertama adalah metformin ya. Kemudian kalau misalkannya kurus ya, diduga ini kekurangan insulin, maka bisa digunakan sulfaniura, klik ini. Atau juga misalnya ini ada obesitas makannya banyak dan sebagainya bisa dilakukan penghambat glukosidasi alfa ya. Jadi pilihan-pilihan ini bisa sendiri. Jadi kita bisa pilih sendiri sesuai dengan individual, sesuai dengan kajian pasien, sesuai dengan obat dan aktivitas. Jadi ini dalam perke ini disebutkan bisa metformin, bisa sulfaniura pada saat untuk monoterapinya ya bisa dengan tiazo, lidinion, penghambat di PP4, penghambat SGLT2 dan agonis GLP. Nah, bila setelah pengobatan dari 3 bulan ternyata HbA1-nya tidak turun-turun, tidak sesuai target kita tadi di bawah 7, maka bisa dikombinasikan dengan ini. Nah, ini ada kombinasinya di tahap kedua. Jadi tahap yang kedua ini bisa yang kombinasi 2 obat dengan mekanisme obat yang berbeda. Jadi harus berbeda. Jangan sama. Yang misalnya ada yang ngasih glibenclamide dengan glimepiride. Oh, nggak boleh karena itu sama-sama mekanismenya itu. Nah, dua, dua kombinasi ini bisa langsung kalau kita ya menemukan pasien itu HbA1c-nya lebih dari 7,5 atau sama dengan. Nah, itu bisa dua. Jadi bisa misalnya sulfanilurea dengan penghambat ya. Jadi misalnya metformin dengan sulfanilurea, sulfanilurea dengan penghambat. Jadi harus berbeda ya. Berbeda dari daftar ini sudah kita lihat berbeda. Jangan sama mekanismenya ya. Nah, itu bila habilitasi pun ternyata dengan dua kombinasi itu tidak turun dalam 3 bulan karena kita 3 bulan ini memeriksa HbA1c ya. Jadi HbA1c itu jangan diperiksa tiap bulan ya. 3 bulan karena kita tahu HbA1c terjadi Hb yang terglukosilasi ya.
terpapar oleh gula. Nah, jadi terikat. Jadi umur daripada sel darah merah kan ada 220 hari. Jadi kalau misalnya harus 3 hari per itu kan. Nah, kemudian ada kombinasi obat. Nah, ada dicampur sama ya. Ini obat yang pertama, kedua ya sudah saya jelaskan ada dikombinasikan ya. Harus tetap dia mekanisme yang berbeda. Tapi sebutkan bahwa di sini memang metformin jangan dilepas. Itu memang first line ya. Kalau mau kemudian tetap ada metforminnya ya. Nah, kalau ternyata juga saat pemeriksaan HbA1c-nya lebih dari 9%, nah itu bisa langsung itu. Kalau dia dengan ada gejala klinik khas tadi, ada poliuri, polidipsi dan sebagainya, nah maka dia bisa langsung ke insulin ya insulin. Tapi kalau tidak aja klinik bisa dimulai dengan dia kombinasi 2 obat atau 3 obat. Tergantung nanti dokternya melakukan evaluasi dan itu. Dan tadi mengevaluasi dari tujuan pengobatan tadi yang jangka pendek, jangka tengah, kemudian yang tujuan lain untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ya. Nah, itu kemudian bisa juga diintensifikasi insulinnya ditambah dosis sebagainya. Ini yang apa namanya kalau kita berbasis pada HbA1c. Nah ini juga salah satu flowchart yang juga harus dipahami ya dari nanti adanya intersifikasi, kemudian ini misalnya ada pasien diabetes lama sudah pakai obat oral, OHO ya, obat uh, oral hiperglikemi oral ya dengan HbA1c-nya antara 7,5 sampai 9 maka ini bisa langsung insulin, bisa kombinasi ya kemudian atau juga pasien ini pasien lama ini. Pasien baru ternyata HbA1-nya lebih 9 gula atau gula darahnya 250 lebih yang puasa ya atau yang gula darah yang sesaatnya lebih dari 300 atau disertai gejala dikompensasi metabolik yaitu KAD atau HONG. Nah, dia bisa langsung nih lakukan insulinisasi dan sebagainya ya. Dan nanti bisa belajar. Bagaimana sasaran? Nah, tadi kan pengobatan, kemudian sasarannya. Ini paling penting. Nanti ditanyakan kira-kira apa ya data saya ini sampai berapa kira-kira apa namanya gula darah saya, apa saja tadi faktor-faktor risiko. Nah, ini yang ada apa konsensus Parkeni 2021. Pertama, penurunan berat badan berarti kan ini normal ya. BMT 18,5 nggak kurus, kemudian 22,9 kan 23 kan. Nah, berarti dia harus berat badan pada ring yang normal apa normal weight. Kemudian tekanan darah kurang, bukan sama dengan ya, kurang dari 140 sistoliknya, diastoliknya lebih dari kurang dari 190. Nanti di apa materi tentang diabetes dijelaskannya atau perbedaan beberapa pedoman. Kemudian HbA1c-nya juga harus kurang dari 7. Nah, ini kalau misalnya pasien itu ada pemeriksaan gula darah yang kapiler ya. Yang kapiler itu yang ditusuk di jari itu ya, yang pakai apa manual untuk di pribadi itu ya. Maka kapiler itu lebih tinggi dia nilainya. Jadi kalau gula darah pre prandial, jadi sebelum makan itu targetnya 80 sampai 120. Berbeda kan, padahal kalau kita puasa kan 126, tapi karena darah kapiler memang berbeda. Kemudian 2 jam PP-nya tidak sampai 140 kan malah di atas 180. Beberapa penelitian pada kasus-kasus orang tua itu ditinggikan. Dia di dalam target sasaran sedang yaitu 180 ya. Kemudian kolesterolnya LDL lebih apa namanya kurang dari 100 ya. Bahkan pada kasus tertentu di mana risiko kardiovaskulernya sangat tinggi pada orang diabetes, itu harus kurang dari 70 tuh LDL-nya ya. Nah, kemudian TG yang biasanya menyertai TG-nya kurang dari 105 dulu beberapa teori disebut nggak usah diberikan
Kan biasa kalau tidak salah tuh 450 tinggi itu nggak usah dikasih obat pada diabetes pada saat-saat saya kuliah dulu. Sekarang sudah berubah. Jadi tinggi pun harus diturunkan sampai kurang dari 150 ya. Kemudian juga HDL-nya harus dinaikkan, ApoB-nya juga harus diturunkan. Nah, inilah target daripada pengolahan diabetes. Jadi sudah dari tadi patogenesis, kemudian cara diagnostik, kemudian konsep-konsep penelaksanaan itu penelaksanaan daripada komprehensif integrasi. Mungkin tadi belum saya sebutkan bahwa selain obat itu kan tab ketiga. Tab pertama ada lifestyle modification, jadi perubahan gaya hidup ya. Kemudian exercise, olahraga itu tetap itu. Jadi dua utama itu tetap harus melakukan satu perubahan gaya hidup, perubahan cara makan, kemudian sering aktivitas dan sebagainya. Kemudian dengan obat-obatan, kalau ternyata tidak dengan tadi obat-obatan maka itu. Nah, kemudian standar apa namanya targetnya juga ini yang diharapkan ya. Ini harus jelaskan ke pasiennya berapa targetnya dan sebagainya ya. Nah, juga yang paling penting juga dalam terintegrasi yang paling sering adalah kaki ya, neuropati. Karena beberapa kasus malah terjadi luka yang lama, terjadi ulkus. Neuropati itu ada pertama ulkus, nah, itu yang pada saat yang bertipe pada neuropatik ya. Ada yang bersifat nanti dua, yaitu ada apa nah diabetic foot. Nah, misalnya ada aplikasi Wagner gitu. Wagner 1, 2, dan 3, 4 ya, ada semacam gangren dan sebagainya. Itu sudah kalau sudah terjadi itu bisa terjadi amputasi dan sebagainya. Nah, makanya pada orang-orang diabetes sebelum mencegah terjadi ini, karena kan dia bisa nanti sebenarnya bisa terjadi ulkus maupun neuropati atau PAD, peripheral arterial disease. Nah, besok nanti apalagi juga ada namanya deep vein thrombosis. Nah, sering terjadi. Maka pada saat itu, pada sini kita terus melakukan satu edukasi, ya. Tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di air dan pasien. Nah, biasanya yang salah ini. Pasien itu kan tidak merasa kakinya ya. Jadi kalau jalan di atas batu terasa dan sebagainya. Padahal itu bahaya sekali kalau terjadi luka atau lembab, ya. Ternyata mudah sekali luka, terkelupas akibat dari terendam air sebagainya, ya atau rangan dan sebagainya itu berbahaya. Kemudian periksa kaki setiap hari ya, kemudian dilihat kemana udah ada tanda-tanda luka dan sebagainya, terkelupas, merah, luka dan sebagainya. Saya sering menemukan pasien-pasien biasa dengan datang bula ya, timbul bula ya, artinya terlama terlalu lama daripada duduk atau dia naik sepeda motor atau naik mobil yang panas jadi terbuka itu. Kemudian periksa alas kaki dari benda asing. Jadi lihat atau ada jarum kah, ada tulang tertusuk kah dan sebagainya. Kemudian selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, jadi tidak tidak basah dan tidak kering. Nah, biasanya itu ada dikasih krim pelembab ya. Kemudian potong kuku yang teratur, karena kalau kukunya panjang nanti ketatap kursi, ketatap apa, luka dan sebagainya. Keringkan dari saat aja dia kering, kamar mandi langsung dikeringkan. Jangan sampai basah ya, gunakan kaos kaki dari bahan katun ya sehingga dapat menyerap air ya. Kemudian kalau ada kasus kalus atau kalau ada mata akan itu tipiskan secara boleh ambil ditipiskan aja secara teratur ya, atau klavus dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau misalnya ada kelainan khusus kaki bentuknya maka dibuat secara khusus gitu ya. Sepatunya pun tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar. Jangan menggunakan hak tinggi pada perempuan kan bisa jatuh, bisa apa ya. Kemudian juga, nah sering terjadi nih orang diabetes itu karena nggak terasa kan, kerasa geringingan, tebal, akhirnya dia apa? Pakai buat bantal pemanas air yang ada panasan itu kan, infrared dan sebagainya, juga ada botol. Nah ini sering terjadi mengelupas, terbakar kulitnya ya, terbentuk bola. Nah ini penting. Nah, sekali yang kedua tadi yang konten saya sudah bilang tadi pertama kita obat ya seharusnya dari pola hidup ini. Jadi namanya itu change of perubahan gaya hidup. Nah, yang penting. Jadi selain pengobatan tadi juga harus mengikuti pola hidup sehat. Ini yang terintegrasi juga sini ada pola makan yang sehat ya. Pola makan nasi kan bukan 4 5 sempurna lagi sekarang ya.
Jadi pola makan yang seimbang antara karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan sebagainya. Pada orang diabetes diperhatikan karena dia ini kan, maka karbohidratnya harus dihitung betul berapa kebutuhan kalorinya, lemaknya berapa persen, kemudian proteinnya juga dan sebagainya. Nah, tidak kalah penting melakukan satu uh, jasmani atau latihan yang teratur. Jadi nggak usah ini misalnya ya tiap pagi suruh untuk olahraga jalan kaki ya cukup setengah jam, 1 jam keliling dan sebagainya dengan alas kaki yang nyaman, olahraga yang nyaman. Jangan jangan disuruh oh nggak usah pakai alas kaki biar jangan. Nanti kalau sudah luka bingung ya. Kemudian juga penggunaan obat diabetes yang teratur, pemeriksaan glukosa secara mandiri, ya PDGM dengan KP apa dengan menggunakan kapiler juga pemantauan, perawatan kaki berkala, mengenal. Nah ini paling penting juga diberikan penjelasan mengenal tentang keadaan sakit akut. Misalnya hiperglikemia bagaimana ya. Kalau misalnya sudah mulai sesak napas, badan nggak enak, mata kabur, sebagainya ya. Kemudian terjadi penuh kesadaran tuh harus diberitahu juga keluarganya atau pada hipoglikemia buat penggunaan obat-obatan yang berlebihan dosisnya dan diikuti dengan aktivitas sehingga terjadi hipoglikemia. Itu juga diberikan juga cara penanganan dan sebagainya ya. Nah ini obat-obat tadi saya ya, selain insulin ini ya. Jadi ini beberapa obat yang cara kerjanya metformin, tiazol di niudin, kemudian sulfanylurea, glinit ya, penghambat akar busa ini ada cara kerjanya semua nih, menurunkan produksi hati, meningkatkan sensitivitas. Memang metformin itu pilihan pertama ya, terutama pada pasien yang normoid ya. Kalau yang kurus biasanya kita gunakan insulin atau sulfonylurea yang meningkatkan sekresi atau glinit bahkan sekresi ya. Maka berat badan naik, terjadi hipoglikemia dan sini ada beberapa yang juga kapan menurunkan itu. Nah ini statin. Nah saya bilang statin itu sudah menjadi bagian daripada preventif primer ya. Jadi ada preventif sekunder bukan sekunder ya. Artinya ada diabetes belum terjadi komplikasi, maka statin direkomendasikan terapi kombinasi tanpa melihat ini. Ya, kalau lu lihat ya, misalnya, tapi kalau misalnya orangnya diabetes kurang dari 40 tahun, tidak ada PJK, maka nggak perlu. Tapi kalau misalnya ada PJK, dia harus gula darah kolesterolnya kurang dari 70. Kalau lebih Kalau lebih dari 40, walaupun tidak PJK, dia masuk bisa diberikan ya. Kemudian juga ada PJK juga diberikan. Jadi sekarang adalah dengan kadar yang diharapkan kurang dari 70 ya kolesterol LDL. Nah, ini mungkin dari kapan diberikannya insulin. Nah, ini penting. Tadi kan ada beberapa step by step penggunaan insulin. Pertama adalah kalau habeas status C lebih dari 7,5 dan sudah menggunakan satu atau dua obat antidiabetes tidak bisa menurunkan kadar habeas statusnya maka ada indikasi untuk pemberian insulin yang pertama. Yang kedua, kalau pemeriksaan saat diperiksa ternyata HbA1-nya lebih 9, maka kita boleh langsung dengan insulin. Atau juga Izin, pasien, Prof. ya, waktu ya. Izin, Prof. Untuk waktunya 5 menit lagi, Prof. Iya. Kemudian Makasih, Prof. penurunan berat badan yang cepat, kurus gitu, underweight, nah itu ada indikasi pemberian insulin. Pasien-pasien dengan KAD, ketusih, krisis hiperglikemia, itu bisa. Jadi nanti kalau pasien ini oh dok, apa nanti kalau berarti kalau insulin berarti saya sudah begini-begini ya. Karena kita bisa, oh ternyata ada indikasi. Boleh ya nanti kalau tidak salah secara hukum ya. Kemudian gagal pembukaan uhu ya, obat hiperglikemia oral, ada stres berat, bisa ada epilepsi sekunder, operasi besar ya, stres yang kemudian infak miokarditis, stroke. Nah itu adalah ada indikasi. Makanya biasanya pada kasus-kasus di sana ada konsultasi dari bidang bedah, jantung atau neuro tentang pendiabetesnya biasanya kita penyakit dalam menjawab dengan pemberian insulin atau juga gangguan fungsi hati yang berat ya sehingga ginjal sehingga tidak bisa
pemberian daripada obat oral maka bisa insulin. Atau juga pada kontraindikasi alergi terhadap itu. Nah, yang kondisinya preoperatif pun juga. Nah, ini harus diingat. Ini adalah indikasi yang kita bisa langsung insulin. Nah, ini tanda-tanda hipo ya. Saya kira sudah disebutkan dulu, sudah pernah acaranya. Nah, saya kira itu dari kalau hipo ini kan komplikasi daripada yang akut ya itu eh, dari acara yang dulu saya sudah nyampaikan juga tentang hipo ya berapa kadarnya B sampai 60 ya ada ringan berat dan sebagainya cara cara mengatasinya juga harus diberitahu ya gejala-gejalanya juga itu salah satu edukasi untuk penanganan diabetes. Jadi penanganan diabetes bukan hanya untuk hiperglikemia saja, tetapi juga mencegah terjadi hipoglikemia. Kalau dari segi bahayanya, itu lebih bahaya daripada hipo. Karena hipo kalau otak itu kan hanya makannya dari glukosa. Kalau misalnya kadar glukosanya rendah sekali, maka terjadi kerusakan otak di brain damage. Nah, biasanya komanya lama sekali. Saya pengalaman sampai koma terus ya. Ternyata di CT scan dia brain atrophy atau multiple infarct akibat daripada diabetes hipoglikemia. Ya, saya kira itu untuk materi pertama. Semoga bermanfaat. Nanti kita bisa diskusikan atau ada pertanyaan yang mungkin bisa kita bantu untuk penyelesaiannya.